96 FM Merkuri, sahabat, dan selamat pagi jelang siang ya sahabat. Perjalanan lintas kota hadir menemani Anda, dan waktunya sekarang adalah talk show Rumah Sehat Surabaya yang hadir menemani Anda kurang lebih selama 1 jam dari pukul 11 hingga 12 siang. Dan perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya, menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan. Di edisi hari ini, sahabat, kita akan membahas tema berkaitan dengan tips ibu bekerja saat hamil dan persiapan persalinan. Sudah hadir di studio ada Dr. Budi Prasetyo SPOGK, spesialis obstetri, ginekologi konsultan, dan beliau hadir kembali setelah di zaman pandemi. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat ya Bu Yanti ya. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Budi Prasetyo sudah hadir kembali berjalan Rumah Sehat Surabaya, dan sekarang waktunya untuk memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan. Dan perbincangan ini sahabat juga bisa Anda ikuti secara streaming, baik itu melalui aplikasi On Airs ataupun juga di websitenya Merkuri di www.merkurifm.id. Kalau di website, selain Anda mendengarkan secara audio, Anda juga bisa menyaksikan secara live ya di visual radio di www.merkurifm.id. Kalau Anda ingin sharing ataupun juga bertanya juga bisa di WhatsApp Messengers di 08173096 sahabat. Dan kita langsung saja ya Dok, kalau kita bicara tentang ibu hamil dan bekerja, ini kan merupakan tantangan tersendiri gitu ya. Sudah kadang mood swing, kadang hormon yang luar biasa pada ibu hamil. Kalau kita bicara tentang keamanan, aman gak sih Dok ibu hamil ini untuk tetap bekerja selama kehamilannya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, sobat-sobat Merkuri. Jadi pertanyaan bagus Bu Yanti ya. Jadi kalau kita lihat apakah aman, insya Allah aman. Tapi memang harus ada penyesuaiannya. Jadi bukan berarti kalau bekerja tidak bagaimana kehamilannya, jadi disesuaikan aja. Jadi kerjanya bagaimana disesuaikan. Yang kedua, memang tadi berpengaruh dengan kondisi atau waktunya ya. Jadi kadang-kadang yang paling harus diperhatikan mungkin pada trimester pertama sama trimester ketiga. Dimana kalau trimester pertama itu biasanya ibu hamil itu masih keluhannya mual muntah, kemudian ya beberapa keluhan-keluhan terkait perubahan hormonal yang baru terjadi. Sama kalau trimester ketiga itu kan sudah besar ya kehamilannya, sehingga keluhan-keluhan kadang-kadang nyeri punggung, kemudian sering kencing dan sebagainya. Nah ini kadang-kadang juga membuat ya istilahnya kurang nyaman mungkin. Tapi insya Allah aman, ada masalah. Asal ya diperhatikan memang kalau sudah kontrol ke tenaga kesehatan, bisa dilihat bagaimana kehamilannya, istilahnya apakah ada resiko. Kalau ada resiko, apakah resiko yang rendah atau resiko tinggi, dan itu bisa disesuaikan. Jadi tergantung aja. Tapi kalau selama kehamilannya normal dan sebenarnya tidak ada masalah. Jadi memang harus ada adaptasi selama kehamilan gitu ya Dok, betul, yang perlu dilakukan bagi ibu hamil ini ya. Ya, jadi disesuaikan. Seperti kalau kita lihat ada beberapa bagaimana dengan masalah olahraga. Jadi olahraga tidak ada masalah. Jadi tetap aja berolahraga. Misalnya disesuaikan, misalnya jalan kaki aja paling gampang. Berapa jauh, berapa lama, biasanya itu tubuh si ibu biasanya akan memberi semacam warning sendiri. Jadi ya memang kalau sudah jalan agak berapa lama biasanya lebih ngos-ngosan, udah ngap sudah gitu cukup, ya. agak sudah hangat gitu ya sudah cukup. Nggak usah sampai harus 10 kilo gitu. Ada target. Aduh, harus ada target ini. Saya harus ngejar ini. Apa yang dikejar gitu jadi ya. Jangan ada target. Jadi memang harus disesuaikan dengan kondisi tubuh, karena yang tahu kondisi tubuh ibu hamil adalah ibu hamil itu sendiri gitu ya. Tadi sudah disampaikan Dokter Budi bahwa kalau bicara tentang usia ya trimester pertama dan ketiga. Kalau trimester pertama biasanya itu sering mual, kadang sering pusing. Ya, itu yang juga harus disesuaikan seperti apa kondisinya bagi ibu hamil gitu ya. Ini perlu juga tempat lingkungan kerja harus beradaptasikah dengan kondisi ibu hamil, atau kita sih ibu hamil ini juga bicara dulu ke HRD, saya hamil jadi mohon pengertian atau seperti apa Dok? Karena kan ini butuh ya untuk suasana ibu hamil nyaman gitu Dok. Baik, jadi memang ada beberapa kondisi yang memang harus diperhatikan, terutama mohon maaf yang harus diperhatikan
kalau ada resiko ya istilahnya kayak polusi ya. Polusi misalnya suasana kerja mungkin banyak yang rekan kerja yang mohon maaf merokok Ya, dan ada sebagainya, banyak asap gitu ya. asapnya gitu ya, itu harus kita perhatikan. Yang kedua mungkin malah untuk tenaga kesehatan sendiri, tenaga kesehatan ada yang memang bekerja di tempat-tempat yang beresiko, misalnya ada di radiasi ya, radioterapi dan sebagainya. Nah, itu yang memang perlu. Kalau itu pengaruh lingkungan memang sangat kita perhatikan. Sehingga kadang-kadang malah di-change ke tempat yang lebih aman atau bagaimana nanti disesuaikan. Oleh karena itu memang perlu koordinasi dengan rekan kerja maupun dengan pimpinan. Ya. Oke. Jadi memang harus disesuaikan ya, kalau memang lingkungan Anda ini kok terlalu banyak asap ya, rekan-rekan kerjanya mungkin Anda bisa pindah ruangan sementara selama 9 bulan kehamilan gitu ya, sahabat, untuk supaya Anda nyaman, karena ini kan berpengaruh juga dengan janin ya dok. Kalau lingkungan tidak sehat, seberapa berpengaruh pada tumbuh kembang atau kesehatan si janin ini dok? Ya, jadi memang kalau kita perhatikan tumbuh kembang janin ada 3 yang mempengaruhi secara genetik, nature-nya ya, kemudian secara nutrisi pada ibu hamil, kemudian juga nurture-nya atau lingkungannya. Sehingga memang lingkungan juga tidak usah terlalu jauh ya, misalnya ada seorang ibu yang mohon maaf stres ataupun bahkan depresi terus pada saat selama kehamilan, itu juga bisa mengganggu tumbuh kembang si janin ini. Oleh karena itu memang 3 hal ini perlu diperhatikan. Sehingga pada waktu misalnya pemeriksaan antenatal, jadi diutarakan aja apa yang menjadi gangguan. Tapi memang yang harus kita perhatikan kadang-kadang masalah psikologis ya. Jadi misalnya secara psikis bagaimana, ada yang depresi atau tidak. Depresi memang kadang-kadang banyak yang tidak terungkap, tapi mungkin sebelumnya itu mungkin ada masalah kecemasan dan sebagainya. Nah, itu mungkin ini kita belum bicara yang masalah pengaruh lingkungan yang luas, tapi dari dalam internal aja sendiri mungkin bisa harus diperhatikan. Ya. Itu ada pengaruh hormon nggak sih dok? Kadang kan ada beberapa ibu hamil yang hamil anak pertama biasa aja, tapi hamil anak kedua melo sekali. Itu ada pengaruh hormon nggak sih? Ya, tetap ada pengaruh hormon, tapi juga yang harus diperhatikan juga ada pengaruh pengalaman ya. Jadi experience. Jadi bagaimana kita harus menciptakan positive birth experience, itu yang juga penting. Sehingga kadang-kadang kenapa kalau anak kedua kadang-kadang malah jadi mungkin ada banyak keluhan, mungkin karena ada masalah traumatik pada persalinan anak pertama, mungkin nyeri, mungkin harus mungkin operasi dan sebagainya. Nah, sehingga pada saat hamil kedua atau berikutnya antara senang dan cemas ya. Karena senang alhamdulillah hamil, tapi cemas waduh nanti jangan-jangan harus begini lagi. Menghadapi itu lagi gitu ya. Nah, itu gitu aja sudah ada beban sehingga secara psikologis bisa terganggu. Kalau pada trimester pertama bisa mual muntahnya jadi berlebihan. Oh, itu bisa jadi ya dok ya. Ada pengaruh psikologisnya di situ. Belum lagi itu berkaitan dengan kehamilan gitu ya. Belum lagi stres yang akibat lingkungan gitu ya. Kerja, keluarga dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara stres ini kan juga katanya kalau istirahat yang cukup itu bisa mengurangi stres. Kalau pada ibu hamil untuk menjaga pola kerjanya dan juga waktu istirahatnya supaya tetap sehat dan bugar selama kehamilan, itu yang seperti apa cara mengaturnya dok? Jadi tetap aja istirahat yang cukup ya. Jadi memang diperhatikan. Pertama dari sisi nutrisi makan yang lebih mungkin waktu pada awal kehamilan memang kadang masih mual-mual, yang penting diupayakan bisa ada nutrisi yang masuk ya. Kemudian diperhatikan juga masalah cairan ya. Cairan minimal kira-kira 2 liter sehari. Kemudian nutrisi tetap mikro dan makronutrien. Kita ingat waktu dulu masalah pandemi ya, Mbak Iti ya. Jadi semua berebut, mohon maaf, mencari vitamin D dan sebagainya. Nah, ini sumber-sumber sekarang kita alhamdulillah sudah melewati itu semua, sehingga kita bisa dengan selektif memilih nutrisi mana yang kira-kira mencakup mikronutrien yang perlu dibutuhkan itu. Atau memang mengkonsumsi vitamin kehamilan yang sudah sesuai. Yang kedua ya istirahat yang cukup yang dianjurkan ya. Jadi memang istilahnya perubahan postur tubuh sehingga lebih sering nyeri punggung, kemudian nyeri pinggang. Nah, ini yang harus kita sesuaikan. Jadi kalau sudah seperti itu atau kakinya jadi bengkak kalau dengan bertambahnya usia kehamilan, jadi bisa saja kalau sudah seperti itu ya istirahat dan sebagainya. Kemudian kalau bagi yang
di kantor terus ya jangan duduk terus atau malah berdiri terus yang tidak baik, tapi duduk terus juga tidak baik. Ya, jadi tetap harus pergelangan, kemudian ya stretching ringan lah gitu supaya tidak kaku. Kadang-kadang kan yang keluarnya itu kaku, kemudian kadang-kadang kram ya. Jadi itu yang harus ini. Kemudian untuk itu juga bisa melakukan exercise ya. Jadi sejak usia 20 minggu ke-20 ke atas itu bisa dilakukan exercise seperti yang paling gampang sebenarnya senam hamil. Jadi senam hamil saya kira banyak sekali tempat-tempat yang menyelenggarakan senam hamil, atau ya lihat aja YouTube dan sebagainya bagaimana senam hamil. Jadi tidak ada yang istilahnya sambil loncat-loncat tapi malah peregangan buat aerobik malah dok. Ya. Jadi malah itu. Nah, tapi kalau saya lihat ya, saya amati kalau ada kelas-kelas ibu hamil itu kan bisa saling bertukar pengalaman experience dan sebagainya. Dan itu mungkin bisa mengatasi stres yang mungkin atau kecemasan atau pertanyaan yang mungkin tidak bisa dengan leluasa cerita ke dokternya, tapi dengan sesama ibu hamil mungkin bisa lebih bebas. Mungkin demikian. Dibuat enjoy, nyaman selama kehamilan dan juga bekerja gitu ya, supaya karena kan ini ada janin yang tumbuh. Karena kalau bicara tentang janin yang tumbuh, ini juga berpengaruh nanti hingga si anak dewasa gitu ya dok ya. Nah iya itu, karena itu kehamilan itu adalah jendela peluang. Memang peluangnya itu apa? Peluang untuk harapan kita ya generasi yang lebih baik ya. Jadi istilahnya kalau kita lihat secara program pemerintah 2045 ada generasi emas, yaitu yang kita harus kejar ya. Dan memang selama kehamilan si ibu ini bisa memberikan bekal-bekal, misalnya yang paling sederhana aja, misalnya sel otak janin ya. Jadi selama boleh lah itu apapun. Tapi kan tujuannya adalah bagaimana mengoptimalkan tumbuh kembang sel otak ya. Boleh dengan nutrisi, dengan lingkungan yang baik dan sebagainya. Itu yang dikejar. Jadi tetap harus semangat walaupun bekerja, tapi harus ada keseimbangan atau balance, bahwa ada individu yang membutuhkan perhatian juga gitu. Nah itu yang jadi catatan ya, ada individu yang juga membutuhkan perhatian gitu ya sahabat. Sejak dari kandungan, maka dari itu ini harus juga dilakukan oleh ibu hamil dan lingkungan yang juga membuat ibu hamil nyaman selama kehamilannya. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu dok ya, dan Anda sahabat ini bisa sharing atau juga berkonsultasi bersama dengan Dr. Budi Prasetyo SPOGK, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, karena kita sedang membahas tema tips ibu bekerja saat hamil dan persiapan persalinan. Anda bisa menyampaikannya di 0817300966. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu sahabat. 96 FM Merkuri, sahabat masih di perbincangan Rumah Sehat Surabaya bersama dengan Dr. Budi Prasetyo SPOGK, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, dan kita membahas terkait tips ibu bekerja saat hamil dan persiapan persalinan. Dan terkait dengan ibu hamil yang bekerja dok, bagaimana dengan kondisi ibu hamil yang harus lembur ini? Apakah asupannya harus ditambah atau pola istirahatnya yang harus seperti apa? Kadang kan tidak bisa dipungkiri untuk mengejar, karena kan nanti akan cuti. Jadi ibu hamil, nggak apa-apa saya lembur lah. Seperti apa dok? Baik, terima kasih. Jadi kalau lembur ini memang kita harus perhatikan pada ibu hamil, seperti yang saya katakan harus balance ya. Jadi kalau melembur dalam arti kadang-kadang mohon maaf sampai dini hari dan sebagainya terus, itu ya tidak terlalu baik. Tapi kalau lembur istilahnya si pagi kemudian sampai sore mungkin masih kita tapi ya disesuaikan dengan kondisi dari ibu sendiri, yang mengerti kondisi memang ibu itu. Selama dari pemeriksaan antenatal care bahwa tidak apa-apa, insya Allah sehat dan tekanan darah baik, jadi tidak ada tekanan darah tinggi, kemudian tidak ada diabetes dan sebagainya, secara kondisi medis baik, tidak ada masalah. Kemudian bagaimana nutrisinya? Kalau nutrisi memang kita biasanya mengatur itu ada target penambahan berat badan selama kehamilan. Misalnya ini biasanya kita sesuaikan dengan indeks massa tubuh sebelum hamil. Jadi kalau ibu yang yang normal indeks massa tubuhnya tidak obes atau tidak terlalu kurus, itu penambahan antara 11 kilo mungkin sampai 16 kilo masih ditolerir, sehingga bagaimana mencapainya itu yang mungkin kita ada strateginya. Dan pada saat penambahan usia kehamilan dengan adanya pembesaran rahim itu kadang-kadang menyebabkan ya istilahnya
seperti kayak hamil awal lagi. Kadang-kadang kalau sudah besar jadi sering mual lagi dan sebagainya. Jadi mungkin nutrisinya lebih sering, tapi sedikit-sedikit. Tapi kalau bisa minumnya cukup, tetap minum 2 liter. Karena salah satu yang tidak inginkan pada ibu bekerja yang mohon maaf itu biasanya karena merasa sering kencing. Kalau sering kencing bolak-balik ke kamar mandi. Akhirnya ada 2 yang diupayakan. Pertama adalah batasi minum, yang kedua adalah mohon maaf menahan kencing. Nah ini yang kedua-duanya mungkin tidak terlalu dianjurkan. Tetap nutrisi minumnya cukup, jadi ya mohon maaf memang orang ibu hamil ya kadang-kadang sering kencing. Oleh karena itu mungkin disesuaikan adalah tempat kerja yang mungkin dekat dengan kamar mandi ya. Jadi tempat kerja saya lantai 2 tapi ada kamar mandi, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kan tidak naik turun terus. Kalau bolak-balik naik turun yang capek nanti. Exhausted ya. Nah, tadi disinggung juga kalau naik turun kondisi yang seperti itu ibu hamil jangan sering-seringkah naik turun atau seperti apa? Apakah itu juga akan berpengaruh dengan janinnya dok? Seperti apa dok? Kalau berpengaruh ya enggak, tapi kadang-kadang kalau misalnya sering ya istilahnya aktivitasnya aktivitasnya misalnya naik turun mungkin kan effortnya kan lebih besar ya. Kalau selama tidak ada keluhan, mohon maaf kayak kencang-kencang, nyeri perut atau mohon maaf yang tidak diinginkan bahkan kalau ada bercak ya. Apapun kalau bercak sesuatu bercak darah dari liang senggama lah ini yang harus kita concern ya. Jadi kalau ada seperti itu ya harus segera istirahat. Pertolongan pertamanya jangan istirahat dulu kalau ada bercak. Kalau nyeri perut sama juga istirahat aja, dihentikan dulu. Jadi istirahat, kemudian kalau sudah membaik ya disesuaikan. Tapi kalau sampai bercak biasanya kita harus bed rest. Sampai bed rest berapa mungkin 2-3 hari sampai sudah tidak ada bercak ya kita lanjutkan. Asal memang dari pemeriksaan tidak ada istilahnya kelainan letak ari-ari atau plasenta. Jadi plasentanya bukan letak di bawah, jadi letaknya normal. Jadi ya setelah istirahat tidak ada masalah ya lanjut lagi. Jadi memang harus karena sekali lagi yang tahu kondisi ibu hamil adalah ya si ibu itu sendiri apakah sudah merasa wah saya capek nih, wah saya ngap nih. Nah itu yang tahu adalah ibu itu sendiri. Warningnya sudah ada. Warningnya sudah ada. Ini ada pertanyaan dari Bu Rizka tapi sebenarnya sudah terjawab berkaitan dengan lembur dok. Dari Bu atau Mbak Rizka ini dok mau tanya apakah lembur atau kerja malam itu masih aman bagi ibu hamil dan bagaimana pola istirahat yang baik ya dok kalau setelah dapat kerja lembur atau shift malam bagi ibu hamil? Jadi kalau istirahat tetap sama ya, jadi 6-8 jam diupayakan. Kemudian kalau kerjanya istilahnya, tapi ya nggak ada kan dinas malam terus kan ya boleh karena mengganggu siklus sirkadian. Jadi siklus tidurnya akan terganggu ya itu tidak terlalu baik. Tapi kalau misalnya sesekali misalnya dari pagi sampai sore tidak ada masalah atau siang sampai agak malam mungkin tidak ada masalah. Jadi disesuaikannya itu aja. Tapi kalau bolak-balik lemburnya sampai malam terus ya diingatlah masih hamil, jadi disesuaikan aja. Jadi diingat ya, karena kan ada generasi yang Anda jaga ini nih ya. Kalau saya kadang-kadang kalau ingin mohon maaf ya kita kepinginnya semuanya anak sehat, misalnya soleh-soleha, cerdas. Nah perlombaan bukan saat pada anak sekolah, tapi pada saat dalam hamil ini nutrisinya, bagaimana perkembangan sel otak. Jadi yang perlu kita kejar saat ini. Persiapannya itu untuk supaya anaknya paling tidak menjadi generasi yang lebih baik ke depannya. Nah, mulainya saat kehamilan itu ya. Persiapannya tuh mulai sekarang ini saat hamil. Bekal dari ibunya saya ini. Nah, bekal dari ibunya gitu ya. Nah, kalau bicara tentang karena kan sekarang ibu hamil atau pekerjaan sekarang lah semuanya pasti akan di depan layar baik itu laptop apa itu juga komputer PC dan lain sebagainya. Apakah itu dirasa aman atau yang aman seperti apa? Karena kita 8 atau 9 hingga 5 itu adalah di depan komputer dok. Mungkin dokter Budi Prasetyo bisa mengatakan sebaiknya seperti apa atau berapa jam Anda harus di laptop atau berapa jam beristirahat atau berapa jam kembali lagi seperti apa dok? Kalau bisa, kalau saya cuma mencaratkan aja, mohon maaf ya ini sebenarnya pengalaman aja. Jadi kalau bisa setiap 1 jam harus stretching lah. Kemudian kan kalau di depan komputer biasanya duduk ya. Nah itu yang perlu diatur duduk yang enak untuk ibu-ibu semuanya ya. Sendiri-sendiri kadang-kadang ada yang duduknya seperti jadi seergonomis itu ya sesuai dengan postur tubuh. Tapi jangan sampai ya istilahnya tidak nyaman dalam waktu yang lama. Tapi tetap diupayakan jeda waktu misalnya
sedikit 5 menit dalam waktu setelah 1 jam ya jalan aja ambil minum atau ke kamar mandi karena biasanya memang sering kencing. Apapun itu jadi semacam kayak ya peregangan lah. Jadi enggak capek semuanya. Ya. Iya. Nggak hanya capek mata kan karena kita biasanya duduk terlalu lama juga punggungnya pinggangnya capek. itu berpengaruh. Kemudian juga yang tidak diinginkan juga nanti kan jadinya kalau duduk terus bengkak kakinya Ya, biasanya. betul. Pulang kantor bengkak gitu kadang-kadang. Setelah istirahat tidur miring ya harapannya insya Allah pagi harinya sudah nyaman lagi. Jadi itu yang bisa dilakukan. Ini pertanyaan lagi dari Mbak Anita, Dok. Saat kerja kok sering kali merasa lelah. Bagaimana cara mengolah energi supaya bumil ini tetap fit, supaya tidak mudah merasa lelah? Apakah ada asupan yang harus diperbanyak atau malah ada asupan yang harus dihindari, Dok? Baik, kalau yang harus diperhatikan adalah memang kecukupan nutrisi ya. Kemudian ya cukup istirahat, tapi yang penting juga semangat ya. Jadi tidak ada jangan sampai memang mohon maaf kehamilan jadi penghambat. Jadi insya Allah ya enggak. Tapi tetap semangat. Kadang-kadang ada semacam ya sedikit pengamatan ya. Jadi keluhan-keluhan pada ibu malah justru pada weekend ya. Kalau weekend itu tidurnya malah Layeh-layeh terus. tidurnya sampai siang gitu. Kadang-kadang itu jadi malah keluarnya malah banyak. Bangun jam 10 pagi gitu lah. Malah keluarnya mungkin malah berlebihan. Jadi tetap aja pekerjaan rumah sehari-hari mengurus rumah tangga ya itu. Jadi tetap semangat. Kemudian nutrisi memang perlu diperhatikan waktunya ya. Banyaknya memang biasanya dikurangi karena kalau berlebihan pun akan menyebabkan mual atau bahkan muntah. Tapi kurang pun biasanya kadang-kadang menyebabkan gastritis atau mah gitu ya orang secara awam ya. Nah itu karena itu mungkin dalam posisi sedikit tapi lebih sering. Nah harapannya ya setelah itu ya tetap tinggal semangat, tetap harus semangat. Ya. Jadi kehamilan bukan menghambat Anda untuk beraktivitas asal tahu batas, gitu ya Dok ya. Balance-nya, Jadi kehamilan bukan mempengaruhi Anda atau menghambat aktivitas, tapi Anda harus malah, karena kan si janin ini tahu ya Dok, kalau ibunya aktif maka itu yang akan dirasakan gitu. Oh, saya waktu di dalam kandungan ini bu saya aktif sekali dan itu mungkin bisa berpengaruh. Ini pertanyaan lagi dari Ibu Dewi. Dok, saya bekerja. Apakah plasenta previa itu terjadi karena saat hamil 3 hingga 4 bulan itu waktu naik motor ke kantor terkena lubang seperti kena hentakan? Apakah ini bisa menyebabkan saya akhirnya mengalami plasenta previa dan lahiran harus operasi karena sempat pendarahan? Baik, terima kasih. Ya, tidak ada seperti itu. Jadi memang pada saat setelah pembuahan itu ada terjadi penempelan hasil pembuahan itu ke dalam dalam rahim. Dan pada saat itu memang sudah dilihat bagaimana letak dari buah kehamilan tersebut. Apakah di ujung rahim ataukah mohon maaf dekat dengan jalan lahir. Kadang-kadang itu yang menyebabkan mungkin kelainan pelekatan dari letak dari plasenta. Kalau memang kita lihat ada gradingnya juga plasenta previa itu ya, jadi apakah menutupi semua jalan lahir atau menutupi sebagian atau bahkan mungkin di tepi dari jalan lahir. Dan memang kalau ada kontraksi rahim itu memang lebih beresiko terjadinya perdarahan. Jadi bukan karena masalah mohon maaf naik kendaraan dan sebagainya atau tekanan, enggak ya, memang dari awalnya seperti itu. Dan yang lebih beresiko kalau memang sebelumnya memang ada ini bukan anak pertama. Kalau anak pertama jarang ya, tapi kalau beberapa kali ada lebih dari anak kedua itu yang kalau memang dulunya pernah bekas operasi kemudian sekarang terjadi hari-harinya di bawah. Nah ini bisa menyebabkan kelainan namanya ya tadi yang disebut tadi plasenta previa. Ya, atau yang lebih nemen namanya akreta. Jadi itu yang lebih Tapi kalau anak pertama itu bisa terjadi, Dok? Masih bisa tetap karena kan di mana ditanam kita tidak tahu. Nah, itu secara alamiah. Di mana ketanamnya kita ya tidak tahu. Nah itu ada 1% kita kondisinya nggak tahu gitu ya, hanya Tuhan. Iya, karena itu berdoa yang baik-baik. Nah itu kondisi yang di luar. Karena itu tidak bisa bergerak, jadi kalau kita lihat hasil pembuahan itu dari saluran telur kemudian ditanam ke rahim. Tapi kalau hari-hari sudah nempel, yaitu di situ. Tapi rahim itu akan membesar volumenya ya. Jadi mulai kecil kayak mohon maaf buah
apukat gitu, kemudian membesar 1000 kali volumenya besar sekali, sehingga kadang-kadang mungkin pada trimester awal atau 4 bulan awal, pada bulan keempat baru terbentuk ya, bulan ketiga baru minggu ke-12 lah benar-benar hari, kesannya kayaknya di bawah. Tapi kadang-kadang kalau nanti dengan pembesaran rahim dia bisa ternyata ini ikut bagian rahim yang istilahnya berada di atas lah, tidak di bawah. Jadi kadang-kadang kalau kita melihat di placenta previa, ya ada yang memang kalau sudah full di bawah ya mungkin, tapi kalau yang masih mungkin ini bisa naik, kita mesti evaluasi sampai minggu ke-28 itu baru kita lihat. Jadi memang penyebabnya juga nggak pernah tahu, memang dia nempelnya di situ gitu ya dok ya. Jadi jangan merasa bersalah dan stres ya Bu. Ya. Bukan salah ibunya gitu ya karena naik kendaraan motor, tapi memang letaknya di situ gitu. Kalau kita bicara tentang stres dan juga kontraksi dok, apakah stres yang berlebih pada ibu hamil ini menyebabkan akhirnya terjadi kontraksi yang tidak seharusnya atau seperti apa dok? Iya baik, jadi ya bisa karena apapun kalau kita lihat stres, kontraksi rahim itu membenturkan suatu hormon maupun juga dari otak. Stres pun akan istilahnya menyebabkan gangguan hormon juga. Misalnya ada peningkatan hormon kortisol dan sebagainya. Apapun itu akan mengganggu ya istilahnya mungkin jadi pengeluaran hormon untuk kontraksi rahim. Jadi bisa saja memang ada kadang-kadang berhubungan. Oleh karena itu yang harus diperhatikan pada saat ibu hamil sudah 7 bulan ke atas, itu ada beberapa jenis kontraksi rahim, ada 2. Kontraksi yang benar, kontraksi benar itu bila satu iramanya teratur ya. Jadi misalnya 10 menit sekali kontraksi kira-kira 30 detik sampai 1 menit. Jadi kadang-kadang harus diperhatikan pada ibu-ibu itu kontraksi itu maksimal semenit sih. Jadi kalaupun mohon maaf ada yang nilai ambang nyerinya rendah sekali, jadi sampai nangisnya jangan lama-lama. Kalau nangis lama-lama sudah nangis, tenaga habis, akhirnya malah mengganggu persalinan. Maksimal semenit. Karena setelah itu istirahat jeda, tapi 10 menit lagi akan timbul. Jadi berirama. Nah kalau ini memang kenceng-kenceng beneran, apalagi setelah kontraksi diikuti keluar sesuatu dari liang senggama, entah darah, entah lendir, entah air yang itu tidak diinginkan. Tapi yang kedua adalah kencang-kencang palsu ya. Jadi kencang-kencang palsu itu biasanya kontraksinya terjadi sesekali. Mungkin sehari mungkin 2-3 kali aja. Tapi kalau 10 menit sekali itu tidak boleh. Kalau yang sesekali itu cuma istirahat aja. Coba dikurangi kerjanya istirahat dulu, dilihat responnya. Kalau ternyata tiba-tiba tetap malah lebih teratur ya segera ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Kontraksi kalau teratur ya 10 menit sekali, nah itu tanda-tanda mungkin sudah mendekati gitu ya dok ya. Ada resiko. Kalau sudah cukup bulan tidak ada masalah, tapi kalau masih 7 bulan itu yang bermasalah, kan jadi prematur. Iya. Itu yang harus, maka dari itu kelola stres ya untuk ibu hamil, karena ini berpengaruh juga. Tapi yang jelas kalau hamil ya enjoy, dibuat nyaman aja selama kehamilan Anda, senyaman Anda saat bekerja itu seperti apa sahabat ya, karena Anda ini adalah mulai menabungnya adalah saat kehamilan untuk si anak ini ya dok ya. Itu yang jadi headline yang harus Anda ingat. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat tetap stay tune di perbincangan Rumah Sehat Surabaya. 96 FM Merkuri, sahabat masih di perbincangan Rumah Sehat Surabaya. Kita membahas tema tips ibu bekerja saat hamil dan persiapan persalinan bersama dengan Dr. Budi Prasetyo SPOGK, spesialis obstetri ginekologi konsultan, dan beliau Ketua POGI Surabaya. Terima kasih ya dok, saya baru tahu soalnya. Dan ini terkait dengan persiapan persalinan. Kalau kita bicara tentang cuti kehamilan dok, kadang sekarang ya, zaman-zaman sekarang ini orang lebih milih untuk nanti saja mendekati HPL, atau kurang berapa hari ke HPL saja saya akan ngambil cuti. Nah, itu apakah baik dilakukan bagi ibu hamil yang bekerja dok? Baik, terima kasih Mbak Yanti. Jadi kalau bisa memang mungkin, tapi memang kadang-kadang setiap kantor ada aturan tentang itu. Yang kedua, kalau kita perhatikan dari sisi ibu sendiri, kalau ibu yang baru hamil pertama kali, kalau boleh saya sarankan memang cutinya memang agak lebih lama, 1 bulan sebelumnya sudah.
konsentrasi pada persalinan, karena proses persalinan itu butuh istilahnya persiapan bukan hanya fisik saja atau secara biaya, tapi juga mental, jadi psikologis. Jadi pada ibu yang baru hamil dan mau mengalami proses persalinan harus konsentrasi bagaimana itu kontraksi yang benar. Yang pertama itu. Yang kedua belum bisa membedakan misalnya ini keluar darah lendir yang mau melahirkan atau yang mana, kemudian air ketuban itu seperti apa, masih belum punya pengalaman. Dan yang paling penting, walaupun ini anak pertama ataupun kehamilan yang lainnya, tetap harus memperhatikan gerakan dari bayi. Jadi gerakan bayi salah satu indikator bahwa bayi di dalam rahim baik-baik. Oleh karena mohon maaf, jadi ibu-ibu yang hamil, misalnya ke tenaga kesehatan atau ke fasilitas kesehatan mungkin antara 20 menit, 30 menit itu aja. Cuma setelah itu 23 jam di rumah sendiri. Oleh karena itu bagaimana kita paling tidak mengetahui kondisi bayi yang sehat-sehat saja ya dengan gerakan janin. Oleh karena itu kalau hamil anak pertama lebih baik jauh-jauh sebelumnya memang sudah cuti untuk apa? Untuk persiapan persalinan. Kalau sudah punya pengalaman yang cukup dan sebagainya mungkin cuti dekat-dekat HPL oke lah, tidak ada masalah karena sudah ada kayaknya kok saya mau melahirkan. Nah, itu saya sudah percaya kalau ibu sudah bilang begitu kan. Karena sudah ada pengalaman gitu ya dok ya. Sudah mau melahirkan dok. Ya sudah siap-siap lah gitu. Biasanya sudah dirasakan sendiri. Nah kalau kita bicara tentang tanda-tanda mulai siap melahirkan bagi si ibu ini yang harus dikenali seperti apa saja dok? Baik, jadi kalau mungkin tadi perut yang kenceng-kenceng atau kontraksi tadi yang teratur, makin lama makin sering, jadi 10 menit sekali, kemudian 7 menit, 5 menit, kalau sudah di bawah 5 menit berarti mungkin biasanya sudah mau melahirkan, bayi sudah mau keluar. Yang kedua lamanya, pertama cuma 15 detik, 30 detik, kemudian jadi 1 menitan gitu. Jadi selama 1 menit sakit, kemudian 5 menit lagi timbul lagi. Jadi makin lama makin sering, makin lama makin nyeri ya. Kemudian yang kedua diikuti keluarnya darah lendir, karena begitu ada pembukaan jalan lahir itu ada pembuluh darah dari jalan lahir yang mungkin pecah dan sebagainya sehingga keluar darah disertai lendir itu. Jadi memang seperti itu. Kemudian yang harus diwaspadai tiba-tiba kok mohon maaf basah gitu, kok keluar air, saya tidak kencing, tidak ngompol tapi kok keluar air. Nah ini mungkin keluar air ketuban. Nah kalau bagaimana bagi untuk bapak-bapak atau suami, kalau kita sebagai bapak suami kadang-kadang paling gampang perhatikan, mohon maaf kalau si ibu ini mengeluh kenceng-kenceng dan sudah tidak bisa ketawa, ini insya Allah ini kenceng beneran ya, tapi kalau kenceng-kenceng masih bisa guyu dan sebagainya mungkin ini kenceng-kenceng palsu. Apalagi makin lama kok makin sakit, sudahlah kalau ragu-ragu lebih baik bawa aja ke rumah sakit atau ke tenaga kesehatan, ke bidan boleh dan sebagainya sesuai dengan perencanaan selama antenatal care tadi. Nanti saya melahirkan di sini, segera aja bawa ke situ. Kalaupun nanti memang ternyata mohon maaf, ternyata masih belum waktunya, ya pulang lagi. Jadi kadang-kadang mungkin beberapa kali balik, nggak ada masalah. Belum waktunya ya sudah pulang lagi. Karena kalau nunggu di fasilitas kesehatan ya kadang-kadang malah nambah stres. Melihat sebelahnya mohon maaf ada yang nangis, ada yang tambah stres dan tambah nyaman. Lebih baik pulang aja. Nah kadang kan masih pembukaan 1 gitu ya, masih lama apalagi anak pertama gitu ya, itu masih lama prosesnya. Nah kalau kita bicara tentang tanda-tanda persalinan muncul saat ibu sedang bekerja di kantor, ini apa yang harus dilakukan oleh rekan ataupun juga si ibu hamil ini sendiri dok? Pasti kan yang pertama panik dok. Ya, mestinya yang pertama adalah tidak boleh panik. Oleh karena itu pada saat antenatal care itu memang sudah dipersiapkan bahkan sampai itunya. Jadi bagaimana kalau kencang-kencang biasanya sudah mohon maaf kalau pagi hari, siang hari bagaimana jaraknya kira-kira berapa lama dari rumah sakit ditempuh. Kalau malam hari mungkin lebih bebas. Rumah saya dekat kalau dok kira-kira 15 menit. Kalau saya tanya, misalnya saya praktik di sini, kalau rumah di mana? Oke, jadi yang penting mestinya jangan panik, kemudian hubungi suami atau keluarga yang memang sudah dipasrahi dan lakukan sesuai yang sudah direncanakan. Jadi pada saat pemeriksaan kehamilan pada sudah trimester ketiga sudah direncanakan nanti mau melahirkan di mana itu penting. Jadi saya mau pulang dok, pulang ke luar Surabaya, tidak ada masalah, tapi sudah direncanakan dan jangan pulangnya mepet-mepet. Nah, kalau saya pasien berarti kadang-kadang kalau mau pulang ya sudah 8 bulan atau 7 bulan setengah sudah di tempatnya, apalagi kalau jaraknya jauh, ya sebelum 34 minggu mungkin sudah
mungkin sebaiknya sudah di tempat yang kira-kira saya mau melahirkan di sini. Agar yang pertama bisa ada kesempatan untuk kontrol di sana, kemudian berkenal dengan tenaga kesehatan yang akan direncanakan ulang persalinan. Yang ketiga ya itu tadi mempersiapkan persiapan-persiapannya kalau sewaktu-waktu ada kondisi-kondisi yang tiba-tiba ini sudah tanda-tanda mau persalinan, biar tidak mendadak. Jadi segala sesuatunya dipersiapkan ya untuk persalinan. Ini jaraknya seperti apa, tempatnya, kemudian seperti apa nantinya. Ini harus dipersiapkan sebaik mungkin supaya menghindari kepanikan itu tadi juga ya dok ya. Harus diperhatikan itu sahabat. Nah, kalau kita bicara tentang kelas persiapan persalinan atau senam hamil untuk ibu bekerja, seberapa penting dok hal tersebut dilakukan bagi ibu hamil yang bekerja? Baik, jadi kalau kelas hamil biasanya memang ada yang beberapa, kalau di puskesmas pasti ada, dan sebenarnya di beberapa rumah sakit ada kelompok senam hamil dan sebagainya. Ya memang dianjurkan untuk dilakukan oleh karena satu, agar lebih rileks ya, dan lebih istilahnya lentur ya, tidak kaku ya. Oleh karena pada saat persalinan, kalau kita merencanakan persalinan normal itu kan memerlukan otot dasar panggul yang kuat, tapi yang juga yang lentur dan sebagainya. Sehingga kalau dengan senam hamil harapannya istilahnya otot dasar panggulnya lebih tidak kaku lah. Jadi harapannya proses persalinannya lebih lancar. Dan kapan berapa lama ya tidak ada anunya ya. Jadi biasanya kan kelas-kelas itu mungkin seminggu sekali atau sebulan beberapa kali, tapi kalau di rumah pun bisa dilaksanakan sendiri. Tapi kadang-kadang ya males ya. Karena konconya kadang-kadang males. Betul dok, tidak ada motivasi dok, butuh motivasi. Nah kalau kita bicara persiapan persalinan, ini kan tadi dikatakan Dokter Budi ada yang normal, kemudian mungkin ada yang sesar. Apakah ada perbedaan persiapan persalinan bagi ibu hamil yang bekerja gitu ya dok? Kalau memang dari hasil pemeriksaan selama kehamilan, ini insya Allah bisa lahir normal, misalnya 80%, 90% ibu bisa lahir normal. Ya tetap aja sesuai dengan yang sudah direncanakan, nantinya ya kalau bekerja kapan waktunya cuti juga harus diperhatikan. Intinya ya mohon maaf ya, tetap kalau disuruh memilih memang kalau bisa ya seimbang, balance. Pekerjaan penting tapi kehamilan ya penting, karena ini momen yang tidak bisa terulang lagi kan. Ini setelah itu untuk anak kedua experience-nya beda lagi, tapi untuk anak ini ya inilah puncaknya. Oleh karena itu ya tetap harus memperhatikan persiapan persalinan ini. Jadi ini penting. Jadi memang harus kita persiapkan aja. Bahkan di WHO itu juga birth preparedness. Jadi persalinan itu perlu di-prepare ya, di preparedness. Dan memang pada ibu-ibu yang beresiko tinggi selama kehamilan sudah dideteksi, mohon maaf, ibu misalnya tadi plasenta previa dan harus operasi, ya sudah direncanakan. Dan itu kalau sudah direncanakan, kadang-kadang kita planningnya misalnya 2 minggu sebelum HPL gitu sudah direncanakan. Tapi kadang-kadang kalau sudah waktunya setiap saat ya apapun ya itu segera segera ke fasilitas kesehatan atau rumah sakit. Kalau sudah rencana operasi ya sudah langsung. Misalnya perdarahannya timbul di usia 36 minggu ya apapun. Nah itu yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau memang pada saat untuk lahir normal memang tidak bisa diprediksi kapannya. Tapi kalau operasi biasanya kita bisa memplan kapan ini. Jadi tergantung ini. Termasuk nanti mohon maaf ibu-ibu yang posisinya di daerah mohon maaf terpencil ya. Jadi terpencil ya kalau bisa sudah 37 minggu sudah ke ibu kota kabupaten. Kalau di Jawa Timur masih ada daerah kepulauan Mbak. Betul. Ada Sumeneb, ada Gresik itu ada kepulauan. Bawean ada apa gitu ya. Ada Kangean itu. Jadi itu mungkin sudah 36 minggu itu sudah ke ibu kota kabupaten. Mungkin kalau ada penyulit dan memang sudah diprediksi mungkin bisa terjadi penyulit karena resiko tinggi, ya sudah siap di ibu kota kabupaten, tidak harus dirujuk melalui kapal dan sebagainya. Jadi itu yang penting. Jadi karena itu pada saat antenatal care kita sudah prepare bagaimana nanti proses persalinan. Berarti kan itu harus bicara tentang pemeriksaan yang rutin ya dok dilakukan supaya tahu kondisinya si ibu hamil ini apakah ada kendala selama kehamilan gitu juga jadi sangat penting ya dok ya. Jadi minimal kalau dari program pemerintah minimal 6 kali dengan minimal pemeriksaan tambahan.
Jadi bukan hanya pemeriksaan antenatal care biasa, tapi ditambah pemeriksaan ultrasonografi minimal 2 kali selama 6 kali. Pada trimester pertama, kemudian pada trimester ketiga. Kalau pertama lebih cenderung memastikan apakah ini hamil atau tidak di dalam rahim atau di luar rahim, kemudian kira-kira perkiraan persalinannya kapan HPL-nya. Kemudian pada trimester ketiga biasanya USG itu untuk melihat apakah ini bisa lahir, misalnya mau saya mau lahir di vaskes primer atau puskesmas, boleh. Kenapa? Hari-harinya di atas, bayinya kepala sudah di bawah, tidak ada masalah. Jadi lebih melihat bagaimana posisi hari-hari, posisi janin, ketuban dan sebagainya, besarnya janin. Kalau tidak ada masalah, nah, ya ini biasanya boleh lahir di vaskes primer dan vaskes sekunder dan sebagainya. Untuk jadi melihat minimal 6 kali pemeriksaan. 6 kali selama kehamilan ya, itu minimal. Jadi harus menjadi catatan bagi ibu hamil, terutama yang bekerja mungkin bisa lebih ya dok ya, untuk mengetahui karena kan sering biasanya duduk. Sebulan sekali ya, jadi ya biasanya 7 kali selama 7 bulan, setelah itu 2 minggu sekali. Nah itu menjadi catatan gitu ya sahabat, harus rajin untuk melakukan pemeriksaan karena ini ada janin yang harus dijaga kesehatannya. Kalau kita bicara tentang persiapan persalinan, tadi mungkin semuanya sudah oke, tapi kan kalau kita bicara tentang secara mental, secara psikis itu kan tidak bisa diprediksi. Mungkin fisik juga bisa dilakukan persiapan ya dok ya, tapi untuk secara mental apa yang harus dilakukan? Persiapan fisik dan mental bagi ibu hamil, terutama yang bekerja gitu ya, supaya tidak stresnya numpuk-numpuk ini. Seperti apa dok? Ya, jadi biasanya kalau secara psikis ya, jadi kalau kita sarankan satu sudah mengoperkan pekerjaannya ke teman kerjanya, kemudian sudah konsultasi pada pimpinannya bahwa ini rencananya mau ngambil cuti dan sebagainya. Kadang-kadang kan karena sibuknya sehingga saya nggak ada yang ganti dok. Nah ini yang agak repot. Beban pekerjaannya dok. Iya, karena itu tetap komunikasikan dan kalau bisa tetap melimpahkan pekerjaannya. Karena kalau pekerjaan bisa dialihkan, tapi yang untuk proses persalinan bisa dialihkan. Betul. Bahkan suami saya tidak bisa gantikan. Betul. Jadi tetap harus dijalani sendiri yang ini. Dan itu yang harus kita, karena itu mulai dialih supaya tidak stres berlebihan. Kalau sudah mau melahirkan, sudah nyeri, stres berat, masih mikir yang lain, waduh luar biasa beban dari si ibu. Jadi kalau bisa sudah ada dukungan dari lingkungan, baik terutama keluarga inti, kemudian ada dukungan dari rekan sekerja dan sebagainya. Jadi trimester ketiga itu Anda sudah mulai meletakkan beban-beban yang membuat Anda stres gitu ya bagi ibu hamil. Mungkin di posisi yang prioritasnya adalah saat persalinan. Jadi itu fokus utama gitu ya dok ya, di trimester ketiga itu sudah mulai dipersiapkan hal tersebut. Nah dok, terakhir sebagai saran bagi ibu bekerja yang sedang hamil sekarang ini supaya kehamilannya tetap tenang dan positif di tengah kesibukannya, apa yang ingin disampaikan Dr. Budi? Baik, jadi untuk ibu-ibu yang sedang hamil dan alhamdulillah sudah hamil ya dan masih bekerja, intinya harus ada keseimbangan dan ingat bahwa kehamilan adalah suatu jendela peluang. Harapannya kita semoga insya Allah generasi mendapatkan generasi yang lebih baik. Jadi jendela peluang ini jangan sampai dilewatkan begitu saja. Jadi tetap harus diperhatikan, bahkan ini mungkin jadi fokus utama. Kemudian ya balance lah dengan pekerjaan sehari-hari. Kemudian ya perlu dukungan dari inti ya, keluarga inti terutama suami, pasangan ya, orang tua, kemudian ya juga mungkin lingkungan pekerja sekitar. Mungkin demikian. Ya, yang harus diingat adalah ada generasi yang Anda kandung untuk bisa bertumbuh dengan baik ya. Jadi segala saran dari dokter kandungan mungkin ya, jadi Anda juga perlu mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar supaya si janin ini bisa bertumbuh dengan sehat hingga kelak. Karena kan kita menuju generasi emas 2045 gitu ya dok ya. Terima kasih Dr. Budi Prasetyo SPOGK, spesialis obstetrik ginekologi dan konsultan sudah hadir, sudah memberikan kita banyak informasi ya, dan juga edukasi seputar tips ibu pekerja saat hamil dan persiapan persalinan. Mungkin ini sedikit menenangkan ya bagi ibu hamil supaya Anda bisa melakukan apa yang tadi dikatakan oleh Dr. Budi. Dan untuk Anda yang tertinggal sahabat di perbincangan ini, Anda bisa menyaksikan kembali di YouTube channelnya Mercury di Radio Mercury 96, dan ketemu lagi di perbincangan Rumah Sehat Surabaya yang hadir setiap hari Rabu dari pukul 11 hingga 12 siang dan merupakan hasil kerjasama dengan
dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan. Stay safe, stay healthy, be happy, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.